setiap negara itu harus punya konsil. Ini untuk apa? Untuk memberikan ketegasan bahwa pelayanan kesehatan hewan itu harus adil. Dan ini nanti lembaga yang nantinya lapornya bukan ke menteri, lapornya ke presiden. Karena KVI ini konsil negara. Oh, menginformasikan bahwa hak dari para pecinta hewan, hak dari dokter hewan pun semuanya akan terlindungi. Betul. Dan juga memberikan kesempatan kepada para dokter hewan juga untuk bisa berkarir tidak hanya di Indonesia tapi akan diakui secara internasional. Jadi buat para dokter hewan, ayo semangat karena akan diakui secara internasional berarti harus meningkatkan kemampuan mengupgrade diri ya. Dan juga buat para pecinta hewan juga ya bisa lebih berdampingan dengan tim medis hewan. Konsil Veteriner namanya KVI. KVI ini yang akan memberikan pertama pelayanan kesehatan hewan yang maksimal, pendidikan kedokteran hewan yang standar internasional. Kita ini negara ASEAN yang belum memiliki konsil. Makanya dokter-dokter hewan kita ini kalau bekerja di Singapura nggak diterima. Bekerja di Australia nggak diterima. Belum diakui. Karena di dalam organisasi internasional itu ada namanya World Organization Animal Health. Kalau bahasa manusianya WHO. WHO-nya binatang. Iya. Binatang WHO. Itu dimandatkan bahwa setiap negara itu harus punya konsil agar memiliki standar pendidikan kedokteran hewan secara internasional. Nah, Indonesia itu sampai detik kemarin tanggal sebelum 20 Juni tidak punya. Nah, akhirnya saya bersama-sama dengan teman-teman dengan konsil ini, anggotanya terdiri dari pemerintah, organisasinya, organisasi profesi, dan masyarakat. Ini untuk apa? Untuk memberikan ketegasan bahwa pelayanan kesehatan hewan itu harus adil. Adil dalam arti, kalau sekarang kita nggak punya konsil, Mbak Lisa punya kucing, dibawa ke dokter Munawaroh, kemudian mati, komplainnya ke PDHI. Lah PDHI kan pasti bela aku toh, mau aku anggota di PDHI. Ya. Masuk akal kan? Ya. Padahal saya salah, gitu loh. Nah, namun setelah nanti ada KVI, tidak ke PDHI lagi, datanglah ke KVI. Nah, di KVI itu kan ada 3 komponen, pemerintah, masyarakat, profesi. Ya. Nah, pada waktu ngambil keputusan dilihat dari ketiga unsur ini. Mewakili yang mana? Nah, misalnya dokternya yang salah, ya pemerintahnya ngomong ini dokternya salah. Perwakilan masyarakat ngomong ini dokternya salah. Dokternya yang harus dikasih hukuman. Ya. Nah, beda dengan kalau ke PDHI. Dokternya salah ya dilindungi. Iya. Ngerti kan? Iya. Maksudnya di situ. Makanya KVI ini kemarin sudah di launching tanggal 20 Juni, dihadiri oleh pemerintah. 20 Juni kemarin, Pak? Iya, betul. Dan akan mulai berjalan mungkin tahun 2027. Dan ini nanti lembaga yang nantinya lapornya bukan ke menteri, lapornya ke presiden. Karena KVI ini konsil negara. Oh. Seperti konsilnya kedokteran manusia. Ya. Namanya sekarang Konsil Kesehatan Indonesia. Itu lapornya ke presiden. Langsung? Iya. Diangkatnya oleh presiden. Nah, oleh karena itu ini sudah menjadi step yang lebih baik lagi di dalam pelayanan kesehatan hewan dan menjamin kualitas para dokter hewan ini lulusnya standar internasional. Biar diakui oleh negara-negara lain juga. Ada ujian lagi, Pak. Jadi kita harus ikutin dia punya kurikulum. Nah itu makanya. Betul. Jadi nanti ada tes one day to be fed. Begitu lulus langsung dites.
itu harus standar 70% berhasil. Sekarang dites 50 sapi. Kalau yang sudah kadung udah jadi dokter hewannya udah lama, ikut tes juga. Nanti ada namanya semacam pemutihan. Jadi sehingga nanti kita kan setiap dokter itu harus ujian kompetensi. Sebelum kamu lulus, kamu harus ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi ini ujiannya dari yang akan lulus itu. Ini sama dengan dokter manusia. Dokter manusia kan harus ujian kompetensi. Ada isu banyak dokter yang nggak lulus, yang nggak jadi dokter. Nah, makanya sekarang ikutin itu. Nah, ini pelan-pelan mengharapkan terjadinya kualitas dokter itu menjadi semakin bagus. Ya, dan diakui. Dan diakui. Internasional. Tidak ada lagi dokter asal-asalan itu. Nah, sekarang yang menegur nggak ada. Polisinya nggak ada. Nggak ada. Padahal sekarang sudah ada 16 universitas yang memiliki kedokteran hewan. Waktu zaman saya kan hanya 5. Bapak lulusan mana, Pak? UGM. UGM. Yo, aku tuh. Dokter Selamat Harjo. Ya, Senior. Itu. Jadi ini informasi terbaru Ya. Ya, bagi masalah kesehatan hewan. 20 Juni baru banget itu. Baru kemarin. Fresh. Ketuanya sementara ini adalah Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Ketuanya. Wakilnya siapa? Wakilnya Dokter Munawar. Berarti dokter hewan Munawar. Jadi akurat banget ini ya. Benar kan? Nah, satu lagi yang berkaitan dengan KPI tadi. Dokter itu harusnya kan terdaftar di negara, surat tanda registrasi. Ya. Nah, PDHI ini karena belum punya KPI, dokter se-Indonesia itu tidak terdaftar di negara, tapi terdaftarnya di PDHI. Nah, nanti kan sudah ada KPI, surat tanda registrasi itu yang mengeluarkan bukan lagi PDHI. Itu. Nah, gitu. Nah, gara-gara tidak ada KPI tadi, seluruh universitas yang ada di Indonesia yang mau bikin fakultas kedokteran hewan harus datang ke ketua PDHI. Rektor-rektor itu datang ke PDHI. Karena kalau nggak ada rekomendasi dari PDHI, nggak bisa. Hebat kan PDHI? Hebat, Pak. 2 periode lagi Bapak hebat. Jadi 16 universitas baru itu semua rekomendasi dari PDHI. Nah, kan luar biasa itu organisasi profesi sampai bisa ngatur pendidikan kedokteran hewan. Ya karena nggak punya KPI tadi. Jadi bisa kerja ke luar negeri sih dokter ini. Bisa nanti. Sekarang itu mau diterima di Malaysia aja kadang-kadang hanya universitas tertentu. Singapura didadeknya para medis. Dokter hewan bekerja di Singapura dianggapnya para medis. Iya. Di downgrade. Di Australia juga kan. Padahal dokter hewan. Iya. Paling susah kan dokter hewan sebetulnya. Organnya banyak ya, Pak ya. Iya. Karena sekarang dengan adanya muncul universitas baru ini, kan kualitasnya belum tentu sama dengan yang lama. Karena dosen-dosennya yang universitas baru itu anak-anak muda juga, Pak. Tapi kalau UGM, IPB kan pasti dokter senior semua itu ya. Iya. Nah, kualitasnya pasti beda. Makanya dengan ada KPI nanti mereka harus ngikutin itu. Dan KPI ini nanti boleh nutup kalau tidak sesuai standar. Walah. Bener. Nah, kalau PDI kan nggak punya kuasa nutup. Iya. Seprofesi, selevel, ya. Jadi begitulah ini. Jadi informasi. sebelum dipecat. Tapi pinter, Pak. Siapin Langkah berikut. Bener. Dan posisinya lebih tinggi dari PDI. Bapak pindah. Ya di KPI tadi. Kantornya gimana? Kita lagi develop mau sementara masih kantor sama PDI. Oke. Karena ketuanya masih saya, jadi boleh berkantor di situ. Boleh dibawa ya? Boleh. Belum ada aturan 2 kali kan, Dok? Oh, udah ada. Masih belum ada aturan 2 kali kan? Ada RT-nya belum bikin kan? Kita selamatkan dari sekarang biar panjang. Karena ke depan nanti KPI tadi tidak hanya dokter hewan ya, tapi para medis. Para medis juga di bawah KPI. Bagus berarti ya. Iya.
Jadi Iya, benar. konsepnya itu tidak terpisah, dokter hewan dan para medis itu dalam satu pengawasan yang sama. Jadi kan para medis itu kita punya sekolah-sekolah D3 tuh. Iya, Asistennya iya, dokter iya. hewan. Ya, itu kan sekolah D3 itu. Itu nanti juga di bawahnya KPI. Nggak ada yang nampung juga sih ya. Ya ada. Nggak ada. Jadi semuanya masih belum terorganize dengan baik. Iya. Ada dokter, masyarakat, sama pemerintah. Adil jadi semua sisi ya Pak ya, betul-betul. Karena banyak kan sekarang kasus-kasus dokter, Ya, masyarakat komplain sampai ke pengadilan, nuntut 1 miliar, nuntut 500 juta kan banyak. Mati saat dirawat ya. Nah iya. Dan itu juga bikin capek PDHI. Iya. Bikin capek itu. serba salah juga itu. Masalah juga. Iya. Ya kadang-kadang kita hanya mediasi, udahlah nggak usah dituntut, mediasi aja, gitu tuh. Kucingnya mati. Nah kita melihat dokternya sebenarnya salah. Tapi kan aku nggak boleh ngomong sama pemilik. Iya. Kan di bawah naungan PDHI. Iya. Insya Allah akan mulai berfungsi 2027 sudah mulai Iya. jalan. Apa kafe itu Pak? Konsil Veteriner Indonesia. Konsil Veteriner Indonesia. Kalau di manusia kan KKI, Konsil Kesehatan Indonesia. Indonesia. KVI. Kalau dulu Konsil Kedokteran, tapi sama pemerintah berubah jadi kesehatan, sehingga perawat pun masuk di dalam situ. Ya. Oh iya. Nah, itu kan Tidak hanya lebih dokter perawat. doang ya betul. Mas Irfan ini kan tidak punya hanya anjing kucing. Semua binatang. Nah, Iya. Semua. sementara ini undang-undang yang ada itu yang berkaitan dengan satwa liar. Kan termasuk itu maksudnya satwa liar itu. Ya. Bukan companion animal kan? Ya. Nah, itu nanti akan kita perjuangkan di KPI. Karena belum ada itu yang melindungi Ya. hewan liar dan satwa liar. Dan ini penting, saya butuh Mas Irfan untuk Siapa? mensosialisasikan. Siap. Sosialisasi. Pak Indonesia. Karena Ya. ini resmi banget. Ya. Per 2027. Iya, akan berjalan. Ya. Di launchingnya kemarin 20 Juni. 20 Juni. Ya. Dihadiri oleh seluruh stakeholder Ya. yang ada. Oke guys, ini dengan Bapak Dokter Hewan Munawarni menginformasikan bahwa hak dari para pecinta hewan, hak dari dokter hewan pun semuanya akan terlindungi. Betul. Dan juga memberikan kesempatan kepada para dokter hewan juga untuk bisa berkarir tidak hanya di Indonesia tapi akan diakui secara internasional. Ya. Nanti mulai 20 Juni tapi secara resmi nanti per 2027 ya. 20 Juni sudah di launching. Ya, jadi buat para dokter hewan, ayo semangat karena akan diakui secara internasional berarti harus meningkatkan kemampuan mengupgrade diri ya. Dan juga buat para pecinta hewan juga ya bisa lebih berdampingan dengan tim medis Betul. hewan. Ya, para medis ya. hewan. Ya. Jadi boleh bicara ya. Boleh Bapak, monggo. Jadi saya mau jelaskan sedikit ini kepada Mas Irfan. Monggo. Kita itu adalah negara Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki penduduk yang sangat banyak, nomor 4 di dunia kan. Nah, namun di dalam keilmuan kedokteran hewan ya, kita ini masih banyak ketinggalan dengan negara-negara luar, ya kan. Salah satu yang menjadi mandatori dari organisasi internasional yang namanya World Organization Animal Health, kalau bahasa manusianya WHO-nya. WHO-nya, Iman. Nah, ini WHO-nya hewan. WHO-nya hewan. Itu memandatkan bahwa setiap negara itu harus punya yang namanya bahasa kerennya itu veterinary statutory body. Kalau bahasa kita menjadi Konsil Veteriner Indonesia. KVI. KVI. Nah, KVI atau VSB ini tadi fungsinya untuk apa? Yaitu pertama untuk menjamin pelayanan kesehatan hewan untuk masyarakat, menjamin kualitas pendidikan kedokteran hewan ini standar internasional. Kita sampai hari ini belum memiliki, tetapi alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan launching ya, karena KVI ini pengurusnya bukan hanya dokter hewan. Kalau PDHI kan pengurusnya dokter hewan. Semua dokter hewan. Kalau KVI ini pengurusnya ada tiga komponen. Pemerintah, ya, pemerintah ini siapa pemerintah yang menggunakan dokter hewan? Tidak hanya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan, ya kan? Ini menggunakan dokter hewan. Ya, betul. Makanya di dalam
komponen pemerintah ini ada perwakilan dari pemerintah pertanian, ada dari Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Perikanan, ya kan? Termasuk karantina hewan. Ya, ya. Ini semuanya pemerintah yang menggunakan tenaga dokter hewan. Makanya saya katakan tadi komponen pemerintah, kemudian komponen organisasi profesi itu tidak hanya PDHI, tapi organisasi para medis. Kita punya namanya PAVETI. Kita punya namanya Paravetindo. Kemudian asosiasi yang lain adalah Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan, asosiasi untuk yang berkarir dengan D3 atau D4. Ini bergabung. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini siapa? Apakah Mas Hakim boleh? Bisa. Gabung di dalam KVI ini mewakili masyarakat. Siapa yang peduli kepada kesehatan hewan, pelayanan ini bergabung di sini. Ya. Makanya kalau nanti Mas Irfan pun mau bisa masuk di KVI ini. Karena ini penting perwakilan dari masyarakat. Sehingga nanti ke depan bila ada masyarakat yang merasa tidak dipuaskan dalam pelayanan kesehatan hewannya, itu mengeluhnya kepada KVI, tidak mengeluh kepada PDHI. Itu harapannya begitu. Ya. Makanya alhamdulillah karena ini sudah di launching, mari kita sama-sama ya kita dukung supaya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Amin. Tujuannya adalah mensejahterakan hewan dan masyarakat. Ya. Intinya di situ. Ya. Kemudian KVI ini nanti juga bertugas mendaftar semua dokter hewan, para medis untuk terdaftar di Indonesia, bukan terdaftar di organisasi. Tapi terdaftar di negara Indonesia. Seperti di kedokteran manusia, surat tanda registrasi atau STR, dokter-dokter itu terdaftarnya bukan di ID, tapi terdaftarnya di pemerintah, itu atau di KKI, Konsep Kesehatan Indonesia. Itu yang benar. Ya. Itu. ID sendiri organisasinya, Ya. tapi tercatatnya di negara. Jadi dokternya terregistrasi di negara. Ya. Tapi kabar baiknya para dokter hewan pun bisa Betul. ke luar negeri itu sangat Betul. kabar baik sekali Pak ya. Satu lagi yang penting lagi. Ya maaf. Kita ini belum mempunyai undang-undang kedokteran hewan di Indonesia ini. Belum ya? Loh, kita sudah umur hampir 100 tahun dokter hewan, tapi tidak Belum ya? memiliki undang-undang kedokteran hewan. Siap banget. Nah, sementara kedokteran manusia kan udah ada. Iya. Ingat kan ada tuh undang-undang kedokteran. Kita ini belum ada. Nah, saat ini kami PDHI sedang mengusulkan rancangan undang-undang. Dan alhamdulillah sudah masuk ke DPR. Ya. Sudah beraudiensi ke berbagai macam fraksi yang ada di situ. Kita berharap ini segera disahkan karena ini merupakan payung hukum dari kedokteran hewan ada di Indonesia. Ya. Sehingga nanti siapapun harus mengikuti undang-undang ini. Mau bikin fakultas kedokteran hewan, ada undang-undangnya. Sekarang nggak ada, yang saya katakan tadi. Kalau mau bikin kedokteran hewan harus izin ketua PDHI. Nah kan salah itu. Ya, nanti kalau udah ada undang-undang ini, ikuti undang-undang ini. Ya. Gitu. Ada do and don'ts-nya jelas ya Ada, Pak ya. jelas. Ya. Gitu. Ya. Dan dokter hewan itu saya selalu salut karena lebih rumit dari dokter manusia. Organnya beda-beda, ikannya ikan, sapi ya sapi, kuda ya kuda, ya ayam ya ayam, repot banget. Nah iya. Mungkin bisa ditambahkan ya dok, kebetulan dari Asosiasi PPHKI. Makanan hewan. Sebenarnya di pengusaha atau pabrikan makanan hewan gitu, kita juga pakai dokter hewan dok. Ya, Ada bagian laboratoriumnya, harus. bagian pengetesan Betul. produknya, semua ada dokter hewan. Iya. Di tempat bapak juga pasti ada dokter. Iya, Udah lah, ada. Iya kan? Jadi banyak sebenarnya Iya. bisa masuk ke KPI itu. Iya, betul. Jadi artinya nanti masyarakat tadi yang saya katakan perwakilan masyarakat bisa dari unsur bapak masuk di dalam KPI mewakili masyarakat, Betul. ya kan? Nah sekarang siapa yang ngawasi kualitas pakan hewan? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Nah makanya saya harapkan nanti siapa masyarakat yang mau bergabung, ayo bergabung, mewakili, ya kan? Jadi kita siap diundang. Harus mau tak jadiin apa namanya pengurus di itu KPI. Langsung jadi pengurus loh. Siap-siap. Iya, itu Pak.
Ya. Terima kasih. Nah, tolong Oke. diviralkan. Siap. Jadi lebih tenang semuanya ya. Ya. Ada takutnya jadi semuanya jadi berbuat benar ya semuanya. Iya. Harus seperti itu. Oke guys, kabar baik untuk semuanya ya. Thank you. Assalamualaikum.